Iya. Nah, Kapan? Kak, dari Kak Timun.
Assalamualaikum teman-teman. Halo. Apakah suaraku terdengar? Terdengar, Kak. Oke. Aduh maaf ya, aku tadi sempat galau. Aku tak tahu kalau linknya adalah link yang sama. Jadi aku tunggu link, siapa tahu linknya beda gitu. Ternyata linknya sama. Maaf ya. Sepertinya aku sudah menyita waktu 10 menit guys. Maafkan aku. Kita mulai saja ya. Apa kita tunggu dulu beberapa orang lagi? Mulai, Kak. Mulai ya. Oke Mei. Kamu ada di mana Mei? Di tempat Ada kerja? di toko, Kak. Ada di toko, Kak. Oh, keren Mei. Sambil kerja sambil bekerja belajar ya. Iya, Kak. Oke, siap. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di pertemuan kedua mengenai sesi kedua ya. Sesi kedua bahasa Indonesia, pembahasan soal, dan semoga teman-teman sudah mendapatkan soal juga. Sudah? Sudah, Kak. Sudah ya, oke Alda, makasih. Kita langsung share screen aja, mari kita sama-sama memulai kegiatan belajar kita hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman yang bisa on cam, monggo silakan on cam, tetapi memang kalau misalnya masih terkendala dengan sinyal, nggak apa-apa. Tetap off cam, tetapi tetap respon ya kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau mungkin ada instruksi untuk membaca soal atau kita diskusi saja gitu, nggak apa-apa ya. Izinkan aku untuk share screen ya teman-teman, sebentar. Ya, teman-teman sudah terlihat soalnya? Sudah, Kak. Oke, kita mulai ya. Baik, hari ini kita akan ada latihan soal mengenai kesalahan ejaan, kemudian ada kata rujukan, tujuan penulis, keberpihakan penulis, kalimat efektif, fakta, opini, dan konjungsi. Nanti kalaupun misalnya tidak selesai, mungkin kita akan lanjutkan di lain kesempatan, tetapi kita usahakan selesai gitu ya. Selesai pembahasannya saja sampai teman-teman benar-benar paham. Kalaupun misalnya nanti ada pertanyaan di tengah soal, tinggal kita membahas soal, monggo silakan tanyakan gitu ya, biar nggak lupa nanti. Oke, Alda siap? Siap, Kak. Oke, Safina siap? Siap, Kak. Fiji siap? Hana, Siji, Mei Anda siap? Nopra siap? Mei siap. Oke, keren. Aurel, Nurmi, Anissa sudah siap? Siap, Kak. Oke, Risa Arbi sama Arzu dan Nadia sudah siap? Siap, Kak. Oke, Hani, Fadel. Siap. Siap? Oke, siap. Baiklah, kita akan mulai. Aku akan minta membaca. Oh ya, sebelumnya ada beberapa soal yang mungkin sama
yang seperti kemarin gitu ya, soalnya sama, wacanya sama. Kemungkinan ada mirip itu, ada juga tetapi bahasannya beda ya teman-teman. Untuk wacana, kulihat tadi sempat membaca itu ada beberapa wacana yang sama tetapi target untuk pertanyaannya itu beda sih ya. Fokus pertanyaannya itu beda, nggak apa-apa. Oke, aku mau minta Hana dong, baca dong yang paragraf pertama dari kalimat 1 sampai 5. Hana boleh dibaca? Bentar. Oke. Budaya asing yang masuk ke Indonesia juga membawa dampak negatif dalam kehidupan generasi muda saat ini. Masuknya budaya asing membuat budaya Indonesia tidak lagi diminati oleh generasi muda. 3. Bahkan generasi muda cenderung sudah mulai tidak mengenal budaya kita. 4. Sebaiknya, generasi muda bisa memilih budaya yang cocok dalam kepercayaan dan keyakinan dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini. 5. Dalam menyikapi hal tersebut, kita harus berupaya menanggulanginya agar jati dirinya sebagai anak bangsa dan penerus bangsa tidak rusak. Oke, lanjut ke Fadel. Fadel boleh baca paragraf selanjutnya sampai yang kalimat 11 ya. Fadel? Fadel ada? Fadel tidak ada, saudara-saudara. Aku minta Alif deh, Alif Fadlil. Alif Fadlil boleh baca kalimat nomor 6 sampai kalimat 11. Oke, Kak. Oke. Dewasa ini banyak generasi muda yang meniru budaya barat seperti berdandan ala selebritis. Mereka menggunakan pakaian minim dengan bahan yang sangat tipis. Padahal cara berpakaian seperti itu sangat tidak dianjurkan oleh kebudayaan kita sendiri. Demikian pula gaya rambut yang sering berganti. Untuk itu, maraknya tindak kejahatan terhadap generasi muda tidak lepas dari pengaruh budaya asing itu sendiri. Tidak banyak generasi muda yang melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa dan adat istiadat negara Indonesia. Oke, terima kasih Hana dan Fadlil ya. Baik, kata tersebut pada kalimat 5. Coba perhatikan kalimat 5 teman-teman. Merujuk pada, jadi lihat kata yang kelima, kalimat kelima, maksudnya kalimat kelima, dalam menyikapi hal tersebut, ya, kata tersebut dalam kalimat nomor 5 merujuk kepada apa? A. Budaya asing di Indonesia masuk? Masuk tidak? Krik, krik, krik. Aku ngomong sama tembok. Tidak, kayaknya deh, Kak. Oh, tidak ya? Tidak masuk. Ada masuk sedikit ya tentang budaya. Oke, kita simpan dulu ya. B, masuknya budaya asing. Bisa jadi. Tuh, bisa jadi. Masuknya budaya asing bisa jadi. Kehidupan generasi muda saat ini? Tidak. Tidak. Oke. Dampak negatif masuknya budaya asing? Masuk. Bisa jadi. Masuk. Bisa jadi. Bisa jadi dampak negatif. Tidak katanya. Oke, kita keep dulu ya. Dan yang opsi yang E, budaya asing yang masuk ke Indonesia. Bisa jadi. Bisa jadi. Sekarang coba perhatikan. Kata tersebut ya pada kalimat 5 berarti merujuk ke kalimat sebelumnya. Ya, merujuk ke kalimat sebelumnya. Dalam menyikapi hal tersebut, berarti hal tersebut itu yang mana sih maksudnya? Generasi muda bisa memilih ya. Generasi muda bisa memilih. Oke, budaya dan cocok dalam kepercayaan keyakinan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, ini kaitannya masih dengan kalimat yang pertama. Ya, jadi yang paling tepat adalah yang A, apa yang E? E. Karena di situ sangat lengkap ya budaya yang masuk di Indonesia. Itu yang E berarti. Ada yang salah nggak jawabnya? Benar. Benar. Alhamdulillah benar. Alhamdulillah benar. Syukurillah, keren. Oke, selanjutnya. Oh, Arzu salah. Kenapa Zu salah, Zu?
Kamu pilih yang mana? Kamu pilih yang mana, Zul? Kurang teliti tadi. Oke, kurang teliti. Enggak apa-apa ya. Baru salah satu, baru satu soal. Semoga yang lain nanti benar ya. Oke, lanjut ya. Aku mau minta Mei deh, Mei baca, Mei bisa baca yang di sini, Mei, yang paragraf nomor 2, Mei. Bisa Kak, bisa Kak. Oke. Tapi yang mana paragraf nomor 2 Kak? ya, beberapa waktu belakangan Tapi hitam ini. di gambarnya nih. Hah, serius? Nggak wes Kak, yang nomor 2. Ya, yo, coba. Beberapa waktu belakangan ini muncul tujuan wisata baru dengan tarif murah yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia. 2. Masyarakat pengelola tempat wisata mempertahankan tarif masuk murah agar pengunjung tidak jera untuk datang lagi. Bahkan merekomendasikan kepada orang lain untuk datang. 3. Daerah tempat wisata alternatif itu antara lain berada di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kulon Progo, serta Kabupaten Magelang dan Klaten di Jawa Tengah. Salah satu paket wisata yang ditawarkan adalah berkunjung ke kebun kopi dan peternakan kambing Etawa. 5. Tujuan wisata ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin mengisi liburan dengan biaya murah. Diadaptasi dari Kompas 19 November 2016. Oke, teman-teman. Kenal nggak dengan wacana ini? Sama yang kemarin udah. Namanya juga sama, Kak. Iya, betul. Kenal ya. Coba berarti langsung saja dijawab. Kemarin jawabannya apa? Yang Ya, berarti masih ingat ya. Berarti masih lengket gitu ya. Jawaban yang kemarin ya. Oke, berarti jawabannya langsung ke UTBK soalnya ini enak, Kak. Ya, oke, lanjut. Sekarang kita akan baca. Oh, ini juga sama ini. Nah, tetapi soalnya beda ya. Nggak apa-apa kita baca lagi ya, biar kita bisa sambil memahami tujuan pertanyaannya itu untuk apa gitu, untuk yang mana gitu ya kalimatnya. Aku minta Aurel deh, Rel, baca Rel. Paragraf yang pertama dari kalimat 1 sampai kalimat 4 ya, Rel. Iya, Kak. Sok. Yang dari selain pameran ya, Kak? Yes, betul. Selain pameran lukisan bertajuk Mengeja Laku Liku Kaliku, komunitas peduli sampah selaku penyelenggara festival memamerkan berbagai barang yang diproduksi dari sampah sungai seperti tas, keranjang, vas bunga, dan lampion. Berbagai seni pertunjukan juga digelar selama festival berlangsung seperti acara tradisi palang pintu Betawi, atraksi manusia petasan di atas bukit, debus, karinding, dan lenong. Bahkan, partisipasi juga dilakukan oleh warga, pengusaha, aktivis, dan pelaku seni dalam lomba. Seperti lomba memancing sampah dan lomba mewarnai. Festival semakin semarak dengan sajian berbagai jajanan tradisional dan kuliner. Ya, Arbi baca Arbi. Dari kalimat 5 sampai kalimat 8. 5. Mereka menggelar kegiatan budaya ini untuk meningkatkan kepedulian warga akan Kali Cisadane. 6. Pinggiran Kali Cisadane dipilih sebagai lokasi acara karena kondisi sungai sudah sangat memprihatinkan. 7. Jadi, dengan pameran dan pagelaran seni budaya ini, semua pihak baik pemerintah, pengusaha, aktivis, dan pegiat lingkungan, pelaku seni maupun masyarakat luas diajak untuk bersinergi, peduli, menjaga, merawat, dan melestarikan sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan warga, termasuk kebutuhan air baku. 8. Warga tepi Kali Cisadane menyambut antusias kegiatan budaya ini. Oke, pertanyaannya adalah, lihat kalimat 5, teman-teman. Lihat kalimat 5. Apa yang dirujuk oleh kata mereka? Kata mereka ya. Kata mereka pada kalimat 5 itu menunjukkan pada apa? Komunitas Yang A, peduli sampah.
Langsung aja. peduli sampah. Komunitas peduli sampah. Iya, Kak. Betulkah? Betulkah? Iya, komunitas peduli. Iya, betul. Betul. Merujuk ke kalimat 1, Kak. Kalimat 1, yang mana komunitas peduli sampah selaku Itu. penyelenggara festival memamerkan berbagai barang dan bla 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 dan seterusnya ya. Oke, berarti jawaban yang tepat adalah komunitas peduli sampah. Ada yang salah? Enggak. Aman, Oh, udah. Kak. Aman ya. Tadi jawabannya A ya, Kak? Ya, betul. Jawabannya itu A. Kita lanjutkan ya. Aku minta Fathah deh yang baca sampai dari kalimat 1 sampai kalimat 5. Sok, Fathah. Sampai kalimat berapa, Kak? Kelima. Oh, oke, Kak. Oke. Budaya asing yang masuk ke Indonesia juga membawa dampak negatif dalam kehidupan generasi muda saat ini. Masuknya budaya asing membuat budaya Indonesia tidak lagi diminati oleh generasi muda. Bahkan, generasi muda cenderung sudah mulai tidak mengenal budaya kita. Sebaliknya, generasi muda bisa memilih budaya yang cocok dalam kepercayaan dan keyakinan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia ini. Dalam menyikapi hal tersebut, kita harus berupaya menanggulanginya agar jati dirinya sebagai anak bangsa dan penerus bangsa tidak rusak. Oke, lanjutkan. Nadia boleh baca dari nomor 6 sampai 11. Dewasa ini banyak generasi muda yang meniru budaya barat, seperti berdandan ala selebritis. Mereka menggunakan pakaian minim dengan bahan yang sangat tipis. Padahal, cara berpakaian seperti itu sangat tidak dianjurkan oleh kebudayaan kita sendiri. Demikian pula gaya rambut yang sering berganti. Untuk itu, maraknya tindak kejahatan terhadap generasi muda tidak lepas dari pengaruh budaya asing itu sendiri. Tidak banyak generasi muda yang melestarikan budaya bangsa dengan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa dan adat istiadat negara Indonesia. Teman-teman, ini wacana nomor berapa? Tadi udah pernah dibaca loh. Wacana nomor berapa tadi ini? Sama ya? Dengan wacana nomor 1. Ya. Ya, diperhatikan tidak? Nomor 1 ya, sama ya, nggak apa-apa. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah penggunaan tanda baca. Kesalahan penggunaan tanda baca itu adanya pada kalimat mana? 10. Coba deh cek. 10. Di mana salahnya? 3. Maraknya tindak kejahatan terhadap generasi muda, komanya, Kak. Ya, generasi muda, enggak sih. Maraknya tindak kejahatan terhadap generasi muda, harusnya tidak usah pakai koma kah? Iya, tidak usah. Iya, generasi muda. Tidak lepas. Harusnya sampai tidak usah diberikan tanda koma di generasi muda ya, karena memang bukan merupakan kalimat majemuk ya, bukan merupakan kalimat yang kompleks gitu. Karena kalau cuman kejahatan terhadap generasi muda itu cuman subjek saja gitu. Apa itu? Kenapa emang generasi muda? Tidak jelas ya kalau dikasih koma gitu ya. Jadi informasi dalam kalimat itu tidak lengkap kalau dipakaikan koma. Tapi kalau dia tidak digunakan koma, maka tidak lepas itu adalah predikatnya dari subjek generasi muda. Ya? Sampai sini paham nggak sih? Paham, Kak. Tapi tahu ya penggunaan tanda baca itu yang tidak tepat itu adanya di nomor 10. Oke, pintar. 10. Iya, betul. Ya Allah, keren. Oke, lanjut. Aku mau minta siapa yang baca ya? Apa kalian mengajukan diri? Ada yang mau mengajukan diri membaca? Monggo.
Aku Kak. Oke, boleh silahkan baca yang ini. Dari nomor 1 sampai kalimat nomor 4. Ya, sok baca. Syndrome. Dari Down syndrome, Kak. Down syndrome, ya. Down syndrome. Bismillah. Ya, bismillah dulu biar enggak geber. Ayo. Ayo baca, enggak apa-apa. Udah, pelan-pelan aja. Kak. Bismillah. 1. Down syndrome adalah suatu kondisi keterbelakangan pengembangan fisik dan mental anak akibat abnormalitas perkembangan kromosom. 2. Abnormalitas. 2. Keabnormalan. Abnormalitas. Abnor. Nggak jelas, Kak. Oh, nggak jelas. Oke, sorry. Sebentar aku besarkan. Ah, coba. Abnormalan. Abnormalitas. 2. Ini abnormalan, Iya. Kak. Sudah? Nggak apa-apa baca. Abnormalitas. Jadi yang betul abnormalitas. Abnormalitas Iya. perkembangan kromosom. Iya, baca yang nomor 2. Nggak apa-apa, baca yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Keabnormalan kromosom, Kak. Iya, keabnormalan kromosom sekarang. Kromosom acap kali terjadi karena kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. 3. Down syndrome disebabkan juga oleh penyimpanan kromosom saat pembuahan. 4. Sebagai perbandingan, bayi normal dilahirkan dengan jumlah 46 kromosom atau 23 pasang. Sedangkan bayi dengan penyakit Down syndrome mengalami kelebihan kromosom, yaitu 47 kromosom. Ya. Boleh 5. dilanjutkan yang lain? Dilanjutkan dengan yang lain. Kita gantian biar semua kebagian. Oke, Hani boleh. Siapa tadi yang manggil? Aduh, sorry. Safina ya? Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental ini pertama sekali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. Langdon Down. Akibatnya, ciri yang tampak aneh seperti tinggi badan yang seringkali pendek, kepala mengecil, dan hidung yang datar menyerupai orang Mongol. 7. Down syndrome awalnya dikenal dengan istilah Mongoloid. 8. Pada akhir tahun 1970-an, para ahli merevisi nama kelainan anak tersebut dengan merujuk penemu pertamanya, yaitu Down. Dan hingga kini penyakit ini dikenal dengan istilah Down syndrome. Oke, terima kasih. Kata yang penulisannya tidak tepat. Ya, yang penulisannya tidak tepat ya, kata ya. Kata yang penulisannya tidak tepat terdapat dalam kalimat. Coba perhatikan kalimat nomor 2. Adakah di situ kata yang tidak tepat penulisannya? Keabnormalan kromosom acap kali terjadi karena kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Ada yang aneh? Acap kali itu apa deh, Kak? Acap kali itu bisa saja selalu, artinya selalu terjadi atau sering terjadi. Ya, acap kali itu artinya bisa selalu, bisa juga sering kali. Ya, oke. Ada lagi? Tidak aneh berarti itu. Salah ya, Kak, di sana. Tidak ada yang salah. Oke, good. Ya. Sekarang lihat nomor 5. Kelainan yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental ini pertama sekali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. Langdon Down. Ada yang aneh tidak? Pertama sekali, Kak, aneh. Yes, betul, Safina. Pertama harusnya apa? Pertama kali. Betul, harusnya pertama kali, nggak usah pakai sekali ya. Karena pertama kali itu adalah menunjukkan waktu ya, bukan sekali, bukan pada waktu satu kali saja, tapi pertama kali itu menunjukkan
waktu hal itu ditemukan gitu. Harus pakai kali saja, nggak usah pakai sekali. Yang lain setuju dengan jawaban ini? Setuju, Kak. Oke, setuju. Akur. Baik, lanjutkan. Nomor, berarti kita tidak bahas 6. lagi. Nomor C dan DE mau kita bahas tidak? Enggak usah, Kak. Lanjut Tidak aja, usah. Kak. Oke, kita lanjut. Biar waktunya masih lama, Kak. Oke, bagus. Good. Penggunaan konjungsi yang Menghemat tidak waktu, Kak. tepat. Oke, menghemat waktu. Oke, penghematan lagi sampai salah. Penggunaan konjungsi yang tidak tepat terdapat dalam kalimat. Coba kita lihat ya. Kak. Konjungsi yang tidak tepat. Pilihannya itu yang pertama adalah A. Itu angka 2. Yang 2. Di sini konjungsinya yang mana konjungsi? Karena. Tepat tidak? Tepat. Oke. Kita lihat sekarang kalimat kelima. Kalimat kelima mana konjungsinya? Pada dan Pada, oleh. Benar, Kak. Benar? Betul? Betul, Oke. Kak. Kita lihat kalimat nomor 8. Coba lihat. Nomor 8. Coba 8 Pada lihat. dan hingga. Dan hingga aneh. Yang mana dan hingga aneh? Yang paling bawah, Kak. Yang ini dan hingga kini. Dan hingga kini. Berarti konjungsinya Kak bagus. Dan hingga kini. Harusnya nggak usah pakai dan. Dan, iya. Bisa pakai dan. Kenapa tidak pakai dan? Kenapa tidak? Pemborosan kata. Pemborosan kata. Oke. Tapi cocok juga sih, Kak. Iya, itu dia. Kita simpan dulu ya. Selanjutnya, oke, kita simpan dulu. Tadi kalimat nomor berapa yang tadi? 8 ya, 4. Coba lihat kalimat nomor 4. Apa konjungsinya? Sedangkan. Oke, sedangkan. Tepat tidak? Tepat. Ya, yang terakhir itu adalah kalimat nomor 6. Coba perhatikan kalimat nomor 6. Tepat tidak? Tidak apa tepat? Tepat apa tidak? Tidak tepat. Tepat. Tidak tepat. Tidak tepat. Akibatnya. Akibatnya koma. Kenapa akibatnya tidak tepat? Di situ nggak perlu sebenarnya. Iya, benar. Nggak perlu kata akibat. Langsung kiri. Kenapa tidak perlu? Coba, ayo jelaskan dong. Kenapa tidak perlu? Kalau menurut saya sih perlu, Kak. Kalau akibatnya kan berarti sebab akibat ya Kak. Sedangkan di situ bukan sebab akibat, itu ciri-ciri. Teman-teman tahu tidak arti tanda pemisah itu? Yang strip kan ya, Kak? Ya, yang strip itu. Tanda strip itu artinya apa? Enggak. Biasanya untuk apa ya? Kan akhirnya muncul ciri yang tampak aneh. Ya, jadi gini. Tanda strip itu dipakai sebenarnya untuk melengkapi kalimat setelahnya gitu ya. Tetapi memang sekelebat memang tidak tampak ada hubungannya, tetapi itu ada hubungannya gitu ya. Kenapa seperti ini misalnya? Kami akan pergi tentu saja mengendarai motor ke sana malam ini gitu. Jadi itu tuh penegasan gitu yang ini. Yang ciri yang tampak aneh itu penegasan dari kata seperti tinggi badan yang sering kali pendek. Coba sekarang aku pengen teman-teman coba perhatikan kalimat nomor 2. Coba lihat. Keabnormalan kromosom acap kali terjadi karena kegagalan sepasang kromosom.
untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Kalau untuk itu diganti dengan kata konjungsi yang lain bisa nggak? Apa Bisa coba? dengan Yang saling memisahkan, kegagalan sepasang kromosom yang saling memisahkan saat terjadi saat loh. Kalau saat itu berarti menunjukkan keterangan waktu. Konjungsi yang tepat adalah ketika. Iya. Bisa ketika, Kak. Betul. Jadi untuk itu tidak tepat, teman-teman. Kenapa? Karena untuk itu biasanya untuk target ya, perolehan gitu, bukan untuk keadaan atau keterangan waktu. Jadi ketika itu sangat cocok. Coba dibaca baik-baik. Sambil dicermati diganti dengan konjungsi ketika. Keabnormalan kromosom acap kali terjadi karena kegagalan sepasang kromosom ketika saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Asik nggak? Asik nggak? Berterima nggak? Diterima, Kak. Berterima kalimatnya. Tetapi kalau untuk saling memisahkan diri itu agak janggal bahasanya. Kalau untuk yang lain, konjungsinya oke. Untuk yang lain, seperti yang tadi, akibatnya. Nah, akibatnya ini adalah menceritakan tentang kelainan ya, yang berdampak pada keterbelakangan pertumbuhan fisik dan mental. Jadi ini sebabnya pertumbuhan fisiknya jadi ada kelainan, akibatnya terus ciri yang anehnya itu akhirnya ada kelihatan kayak tinggi badan. Karena kan di sini yang menjadi fokusnya adalah kelainan pada pertumbuhan fisik dan mental kan. Tinggi badan, terus seringkali pendek, terus kepalanya mengecil, hidungnya yang datar, itu ada hubungannya. Dan ini tepat penggunaan konjungsinya. Jadi yang tidak tepat itu ada pada kalimat nomor 2. Nomor 2. Bingung ya? Karena memang harus benar-benar dicermati ya. Harus benar-benar harus benar-benar ditelateni gitu kalimatnya. Karena memang kelihatannya semuanya benar. Kelihatannya ini kayaknya ada salah sedikit gitu ya. Tapi ketika dibaca, ditelaah, oh itu ternyata tidak masalah, memang itu benar, itu bisa berterima. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum kita lanjut. Tidak ya? Oke, sekarang aku mau teman-teman 3 orang baca. Siapa? Yang mau baca langsung saja dari nomor 1, kalimat nomor 1 sampai 2. Satu paragraf deh. Boleh? Siapa duluan? Saya, Kak. Nah, siapa tadi yang pertama tuh? Coba dulu tadi suaranya. Saya. Ya, oke. Yuk, habis itu baru nanti lanjut. Sok baca. Pragmatisme telah menjangkiti penyelenggaraan dunia pendidikan, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Tujuan, itu bisa Kak, duanya. Tujuan, 2, pendidikan yang menurut pembukaan. Maksudnya itu sebenarnya nomor 2. Oh, salah nulisnya ya? Iya, penomorannya yang salah. Tujuan Yuk, lanjut. pendidikan yang menurut pembukaan UUD 1945 mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami pendangkalan karena digantikan jargon-jargon populer seperti memproduksi manusia unggul, berdaya saing global, dan mampu memenuhi tuntutan pasar. Ya, lanjut. Baca yang lain. Yuk. Lagi Kak? Ya, bukan. Maksudnya yang lain. Maksudnya yang baca. Nah, makasih Pak Del. Lanjut. Yang lain? Siapa Kak? Tadi siapa yang setelah Pak Del? Yuli. Yuli. Oke, Yuli salah. Saya, Kak. Ya. Monggo. Saya, Kak. Yulia bukan? Saya. Siapa saya? Siapa saya? Ayo, sok baca. 3. Praktisi pendidikan menyoalkan hal tersebut ketika indikasi yang sangat instrumental ini mengambil arah dan tujuan pendidikan di negara kita. 4. Keberhasilan pendidikan semestinya tidak hanya diukur dari kompetensi anak didik, melainkan juga dari sikap, tindakan, ketajaman intuisi, dan nurani sebagai wujud transformasi utuh manusia di dalam keadaan bersama. 5. Ketika motif dagang memasuki
Oh iya, Kak. Yuk. Ketika motif, oh di sini dagang, Kak. Ketika motif dagang Maaf sebentar. Jangan berisik. Yuk lanjut. 5. Ketika motif dagang memasuki kawasan pendidikan yang terjadi adalah kolonialisasi Homo economicus. 6. Alih-alih menerapkan kriteria pendidikan, para birokrat pendidikan kita justru lebih sibuk mencontek nalar industri ekonomi yang membunuh ISO. 7. Yang memburu. Oh iya, yang memburu ISO. Sorry, Kak. Enggak apa-apa, lanjut. 7. Mutu tata kelola pendidikan pun didefinisikan berdasarkan kepuasan pelanggan. 8. Pasar menjadi kata penentu dalam sebuah keputusan. 9. Momok terbesar perguruan tinggi sekarang adalah jika lulusannya tak laku di pasar. Oke, lanjut. Siapa lagi yang membaca? Lanjut, Kak, atau enggak? Enggak, yang lain saja, yang lain. Ya, makasih Yulia ya. Aku, Kak. Oke. Boleh, Kak. Ayo baca. Siapa nih, Kak? Siapa tadi yang habis Yulia? Yang aku Dika. Aku soalnya di sini nggak kelihatan mukanya, jadi aku nggak tahu siapa yang ngomong. Mohon maaf. Aku mau on kamera, tapi aku ada di toko. Lagi TikTok. Jadi muka aku kayak ondel-ondel, Kak. Ya wes, enggak apa-apa. Ya, tadi siapa yang cowok dulu deh yang baca. Cek. Cowok. Halo, Kak. Ya, oke. Yuk, baca yuk. Oke, berarti dari poin mana, Kak? Poin 10. Ya, dari 10 sampai 13 ya. Dominasi nalar ekonomi ini membuat nalar praktis dan epistemik tenggelam di bawah nalar instrumental. Orang diajarkan jadi tukang nalar yang tahu mencapai tujuan tapi tidak mampu menimbang baik dan buruk tujuan. Cita-cita mendidik warga negara dialihkan jadi mendidik konsumen yang tentu saja tidak diajarkan bersikap kritis, rasional, abstrak, imajinatif, kreatif demi kebaikan hidup bersama. Sebaliknya, mereka dididik hasrat untuk menyerap segala hal gemerlap yang ditawarkan pasar. Oke, lanjut. Pertanyaannya adalah konjungsi yang tidak tepat dalam bacaan tersebut ditemukan dalam kalimat. Ya, coba teman-teman kita sama-sama cermati di sini ya. Tak gedein sih sebentar. Kelihatan tidak? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Coba lihat kalimat nomor 2. Perhatikan konjungsi yang dipakai itu tepat atau tidak. Yang mana, Kak? Nomor 2, coba lihat. Pendidikan yang menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami pendangkalan karena digantikan jargon-jargon populer seperti memproduksi manusia unggul, berdaya saing global, dan mampu memenuhi tuntutan pasar. Ada yang janggal tidak konjungsinya? Tidak. Pas, Kak. Cukup. Oke, pas, cukup. Good. Sekarang coba lihat nomor 4. Keberhasilan pendidikan semestinya tidak hanya diukur dari dengan kompetisi anak didik, melainkan juga dari sikap, tindakan, ketajaman intuisi, dan nurani sebagai wujud transformasi utuh manusia di dalam keadaan bersama. Keadaban cukup bersama. Dan pas, tidak ada kejanggalan. Oke, cukup dan pas, tidak ada kejanggalan. Kita lihat nomor 5. Coba. Ketika motif dagang memasuki kawasan pendidikan, yang terjadi adalah kolonialisasi Homo economicus. Tidak ada yang janggal, Kak. Ada yang aneh tidak? Tidak? Tidak ada, Kak. Kita lihat nomor 11. Orang diajarkan jadi tukang nalar yang tahu mencapai tujuan tetapi tidak mampu menimbang baik dan buruk tujuan. Betul tidak? Betul juga. Betul juga. Betul. Iya, coba lihat nomor 13. Membingungkan sekali. Sebaliknya, mereka dididik hasratnya untuk menyerap segala hal gemerlap yang ditawarkan pasar. Betul. Nggak ada yang salah juga. Nggak ada yang salah. Coba perhatikan baik-baik. Ada yang sudah bisa menemukan mana kira-kira konjungsi yang tidak tepat? Menurut saya di nomor 4, Kak. Di mananya? Nomor 4.
Melainkan. Di kata semestinya, mungkin bisa diganti sama seharusnya. Tapi nggak tahu sih, Kak. Bisa. Seharusnya dengan semestinya itu biasanya untuk hal-hal yang apa ya? Kalau seharusnya itu memang berarti saklek gitu ya. Karena memang suatu keberhasilan pendidik itu bukan cuma diukur dari kepintaran anak-anak belajar aja gitu ya, tapi adabnya, tingkat ketajaman kritis, terus intuisinya, itu betul. Itu betul, karena memang di nomor 4 itu tidak tepat, semestinya itu tidak tepat. Karena yang tepatnya itu adalah seharusnya. Seharusnya. Ya, kamu pinter ternyata aku tadi mau cut tapi ya udah biarin nanti lihat dulu gitu. Karena memang biasanya kita itu jarang sekali menggunakan kata seharusnya kalau tidak diiming-imingi dengan instruksi. Ya kan? Biasanya kan harus gitu ya, seharusnya itu udah wajib dan nggak bisa dibantah-bantah gitu kan. Tetapi kadang-kadang karena kita suka menggunakan kata yang non formal, bukan berarti semestinya bukan bahasa yang tidak formal ya, itu bahasanya formal tetapi penggunaannya tidak tepat untuk di kalimat ini. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak, kita lanjut. Masih bingung Kak, bukankah semestinya dengan seharusnya itu bisa dikatakan konjungsi setara? Kenapa lebih bagus seharusnya Kak? Seharusnya. Semestinya itu lebih kepada apa ya, personal. Tujuan yang lebih kepada personal, lebih kepada kelompok individu. Tapi kalau seharusnya itu global. Seperti ini contohnya ya, kata yang sering kamu pakai, semestinya kamu mencoba, seharusnya kamu mencoba. Kalau kata semestinya itu, kalau untuk ke diri sendiri itu lebih apa ya, lebih bukan lebih Wajib santun. ya Kak hukumnya. Lebih apa? Wajib. Tunggu, aku nggak terdengar. Lebih apa? Wajib harus dilakuin. Wajib harus dilakukan oleh diri sendiri gitu ya. Kalau seharusnya itu untuk secara global gitu, yang bukan buat hanya untukku saja, tapi semua umum gitu loh, umum. Kalau semestinya itu biasanya pemakaiannya lebih spesifik. Spesifik itu dalam artian lebih personal gitu. Halo? Halo? Iya, Kak. Ya, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa Kak, bisa. Oke, baik. Bisa, Kak. Iya, makasih. Aduh, ini teman-teman mohon maaf. Ini sinyal memang agak-agak galau di sini. Jadi kadang-kadang suara kalian itu tidak begitu terdengar di sini gitu. Jadinya aku agak-agak budi gitu, bedek dikit. Padahal udah pakai ini gitu. Aduh, Masya Allah. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Penulisan kata berikut yang tidak tepat dalam paragraf tersebut adalah, lihat, coba lihat. A. Menjangkiti, B. Menyoalkan, C. Menerapkan, D. Mencontek, E. Menyerap. A. Mencontek. D. Ayo yang mana? A. Menjangkiti. D, Kak. Mencontek. Seharusnya menyontek bukan? Iya. Ya, betul, pintar. Jadi gini, ketika dalam pembentukan kata, ini kan namanya bentukan kata ya, mencontek itu adalah bentukan kata. Kata dasarnya apa? Contek. Contek, betul. Kata contek ketika ditambah imbuhan me, di sini ada imbuhannya cuma me ya. Entahkah dia nanti akan menjadi mem, entahkah dia akan menjadi men, entahkah dia akan menjadi menye, nye, ye, entahkah dia akan menjadi meng, itu nanti akan tergantung dengan kalimat dengan kata dasar yang akan disandingkan. Ya, dengan kata dasarnya. Kalau untuk mencontek itu biasanya memang harusnya dia menjadi menyontek seperti cuci.
Mesuci ya, menyuci bukan mensuci. Betul? Kenapa bisa lebur, Kak? Bukannya yang lebur itu hanya KPTS dan C itu bukannya masih digunakan? Ya, jadi gini, ada beberapa kata yang memang yang satu lagi bisa melebur gitu ya, ada juga yang enggak. Kalau ini untuk mencontek itu dia menyontek kata yang dasar yang betulnya gitu ya, kata bentukan yang betulnya gitu untuk mengalami apa perubahan ketika dia mendapat imbuhan. Halo, ada yang bisa menjelaskan? Menambahkan? Kakak masih bingung soalnya biasanya kan pakai prinsip KPTS. Ya. Aku nggak tahu Kak, KPTS itu apa ya? C malah jadi Y. Hurufnya, huruf KPTS. KPTS apa deh? KPTS. Huruf yang awalnya K. Huruf yang awalnya P. Yang dari kata dasarnya ya Kak? Ya, yang kata dasarnya awalnya. Oh, oke Kak. Emang kenapa Kak kalau KPTS awalnya itu? Jadi gini, dalam kan imbuhan itu kalau me itu cuman imbuhan me aja, nggak ada imbuhan men, tidak ada imbuhan mem, tidak ada disebut imbuhan men. Pokoknya mem, men, meng itu semuanya disebut dengan imbuhan me. Sampai sini dulu paham? Iya Kak. Oke. Kenapa dia bisa berubah menjadi meng? Kenapa dia bisa berubah menjadi men? Kenapa dia bisa berubah menjadi mem? Itu tergantung dengan kata dasar yang akan disandingkan. Sampai sini paham? Oh iya Kak. Oke. Kenapa dia tadinya apa tadi? Mencontek jadi menyontek. Kemudian menyoalkan bukan mensoalkan. Kenapa dia menerapkan menjadi bukan meterapkan tapi menjadi menerapkan. Terus satu lagi. Kenapa mencontek menjadi serap menjadi menyerap. Ya, menyerap. Menerapkan menjadi memesona. Menerapkan. Tunggu dulu. Kalau menyerap dengan menerapkan itu beda loh ya, artinya ya. Iya, Bu. Teman-teman? Iya, Kak. Ya. Iya, Kak. Terap dengan serap itu beda loh. Coba aku tanya dulu. Kalau menerapkan artinya apa? Menurut persepsi teman-teman saja. Melakukan implementasi aksi atau sebuah tindakan atau ya, melakukan mewujudkan, perwujudan, implementasi, betul. Atau manifestasi. Manifestasikan. Betul. Kalau menyerap? Ya, menyerap, Kak. Serap, dari kata serap, Kak, menyerap. Menyerap, diambil atau terambil. Itulah intinya, Kak. Iya, diambil atau mengambil, menyerap. Menyerap itu artinya mengambil apa yang ada di sekitar, gitu ya. Itu menyerap namanya. Atau mengumpulkan, menjadikan satu, itu menyerap namanya ya. Nah, sekarang kita lihat mencontek. Kenapa tidak menjadi mecontek? Ada yang bisa menjawab? Contek itu kata dasarnya itu sontek. Ya. Ya, betul. Masuk KPTS. Oh, gitu ya, Kak. Oh, jadi sontek ya. Kata dasarnya contek, tapi bukan K, bukan P, bukan T, bukan S. Kenapa lebur? Enggak, itu sebenarnya kata dasarnya tuh S. Sontek. Oh. Sontek ya. Baru tahu. Baru tahu. Sontek. Ini baru dicari. Sudah? Sudah ketemu? Boleh Google kok, boleh Google. Ya, udah Kak, udah. Oke ya. Kata dasar contek itu sontek. Iya. Iya. Sudah bisa, sudah ketemu? Boleh. Ada yang mau sharing nggak? Ada yang mau di-share nggak? Hasil temuannya boleh biar bisa kelihatan. Siapa yang bisa? Biar kita sama-sama ini. Tapi nggak bisa di-share, Kak. Oh ya, oke. Tapi sudah nemu ya? Iya. Oke, good. Sampai sini sudah paham teman-teman? Paham. Paham, Kak.
Oke, Paham, Kak, paham. makasih. Ih, kamu keren, bisa langsung. Teman-teman, selain belajar di sini pun teman-teman bisa langsung bisa apa searching di Google gitu ya, biar kita sama-sama belajar. Aku di sini bukan hanya serba tahu gitu ya, bukan tahu segalanya. Aku juga ada juga yang tidak tahu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman bisa memberitahu itu jauh lebih baik gitu. Jadi kita sama-sama menambah ilmu gitu ya. Oke, lanjut. Kata momok dalam paragraf tersebut bermakna apa? Hal yang menakutkan, hal yang Hal tidak yang sesuai, menakutkan. hal yang tidak benar, atau hal yang harus ditinggalkan, atau hal yang salah? Hal yang menakutkan. Kak, hal yang menakutkan. Oh, kayaknya sepertinya udah tahu ya kalau momok itu Bukan, adalah hal yang menakutkan. Jangan-jangan dulu kalau misalnya lagi ditakut-takutin sama keluarga atau kakak atau adik gitu, awas lo ada momok lo gitu kan. Biasanya suka gitu ya. Ada momok lo gitu. Enggak juga kan, enggak begitu kali ya? Karena aku tahu Iya, Kak. Cuma bahasanya beda. cuman bahasanya beda. Karena aku sendiri pun tahu momok itu adalah hal yang menakutkan atau hal yang mengerikan atau hal yang menjadi sesuatu hal yang ditakutkan gitu untuk sesuatu hal gitu ya. Itu tuh baru taunya pas udah mau kuliah gitu baru tahu, oh itu momok tuh artinya itu gitu. Tadinya aku belum tahu. Karena itu kata baru menurut aku gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Sesuai dengan perkembangan zaman, teman-teman pasti lebih tahu lagi gitu. Karena perkembangan bahasa itu dinamis ya teman-teman. Jadi ada hal-hal yang baru yang kemudian disesuaikan dalam bahasa Indonesia. Lanjut ya. Siapa yang akan membaca? Ini. Boleh. Boleh. Silakan. Satu paragraf saja, nanti boleh disusul dengan teman yang lain. Sok, monggo. 1. Penyakit stroke adalah gangguan fungsi otak akibat aliran darah ke otak mengalami gangguan. 2. Akibatnya, nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan otak tidak terpenuhi dengan baik. 3. Penyebab stroke ada 2 macam, yaitu adanya sumbatan di pembuluh darah dan adanya pembuluh darah yang pecah. Halo, Masih Kak. di mute, Kak. Mute, Kak. I'm sorry. Ya, maaf. Lanjutkan, siapa tadi yang mau baca? Ayo dong. Kak. Oke, yuk baca. 4. Umumnya stroke diderita orang tua karena proses penuaan yang menyebabkan pembuluh darah mengeras dan menyempit serta lemak yang menyumbat pembuluh darah. 5. Pada beberapa kasus terakhir menunjukkan peningkatan kasus stroke yang terjadi pada usia remaja dan usia produktif 15 sampai 40 tahun. 6. Pada golongan ini penyebab utama stroke adalah stres, faktor keturunan dan gaya hidup yang tidak sehat, seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Lanjut, lagi, baca terus. 7. Pada kasus stroke usia remaja, faktor keturunan merupakan faktor utama terjadinya stroke. 8. Sering ditemukan kasus stroke yang disebabkan oleh pembuluh darah yang mudah pecah atau kelainan sistem darah, seperti penyakit hemofilia dan talasemia yang diturunkan oleh orang tua penderita. 9. Jika ayah dan atau ibu menderita diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung, kemungkinan anak terkena stroke menjadi lebih besar. Oke, good. Terima kasih sudah dibaca. Kalimat yang tidak efektif terdapat pada kalimat mana, teman-teman? Coba kita cek satu-satu ya. Kayaknya ini mesti dikecilkan lagi biar terbaca. Bagaimana kalau gini bisa terbaca tidak? Bisa, Kak. Bisa, oke ya. Coba kita lihat kalimat nomor 2, teman-teman. Akibatnya nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan otak tidak terpenuhi dengan baik. Itu masih efektif kalimatnya, tidak ada yang boros di sana, tidak ada yang berlebih kata-katanya. Masih efektif ya. Lanjut. Kita lihat nomor 5. Pada beberapa kasus terakhir menunjukkan peningkatan kasus stroke yang terjadi pada usia remaja dan usia produktif. Pada beberapa kasus terakhir menunjukkan peningkatan kasus stroke yang terjadi pada usia remaja dan usia produktif. Efektif tidak kalimatnya? Kayaknya enggak deh, Kak. Yang mana? Kata usia nggak perlu diulang karena dia udah menggunakan konjungsi dan. Yes, bisa.
Bisa juga. Kita simpan dulu ya. Kita simpan. Kita lihat nanti. Nomor 8. Coba lihat kalimat nomor 8. Sering ditemukan kasus stroke. Stroke apa stroke sih bacanya? Stroke yang disebabkan oleh pembuluh darah yang mudah pecah atau kelainan sistem darah. Seperti penyakit hemofilia dan thalassemia yang diturunkan oleh orang tua penderita. Ada yang aneh tidak? Penggunaan kata yang. Yangnya 2 kali. Penggunaan katanya yangnya 2 kali. Oke, itu kita simpan. Nomor Enggak sih Kak, enggak aneh sih. Enggak aneh ya, oke. Ada yang aneh enggak? Kalau enggak aneh kita buang. Kalau aneh kita simpan. Aneh tidak? Ayo, halo? Tidak? Tidak ya? Enggak aneh ya? Enggak. Aku nggak kedengeran ini siapa yang ngomong. Suaranya seperti ada di dalam sumur. Bang gitu kedengerannya. Halo? Suaraku sampai tidak? Sampai Kak. Sampai Kak. Oke, good. Baik. Lanjut, coba lihat kalimat nomor 4. Umumnya stroke diderita oleh orang tua karena proses penuaan yang menyebabkan pembuluh darah mengeras dan menyempit serta lemak yang menyumbat pembuluh darah. Ada yang aneh nggak? Ada yang aneh tidak? Enggak ya, Pak? Enggak ya? Enggak ya? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Oke, kita lanjut ke nomor 6 coba. Pada golongan ini, penyebab utama stroke adalah stres, faktor keturunan, dan gaya hidup yang tidak sehat seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Ada yang aneh? Enggak. Tidak. Berarti kita kembali ke tadi nomor berapa? 5. Nomor 5. Yang mana pada beberapa kasus terakhir menunjukkan peningkatan kasus stroke yang terjadi pada usia remaja dan usia produktif. Usia remaja dan produktif saja. Paham ya? Paham, Kak. Oke, kita lanjutkan. Siapa yang akan membaca? Ayo. Silakan. Ya, Kak. Oke, yuk baca. 1 paragraf. Meskipun menyimpan potensi yang sangat besar sebagai salah satu kawasan kondisi ASEAN, sayangnya juga diwarnai oleh kesenjangan yang sangat besar. Dari sisi pendapatan per kapita, terdapat variasi yang besar pada tingkat pendapatan per kapita dari negara ASEAN. Negara-negara ASEAN. 3. Di sisi ekstrem yang tinggi adalah Brunei Darussalam dengan pendapatan per kapita 30.200 US$ per tahun atau hampir 150 kali Myanmar yang hanya 200 US$ per tahun. Peringkat pendapatan di antara negara-negara ASEAN secara praktis juga tidak berubah sejak pertengahan 1970-an. Dari sisi inflasi, ada negara yang hanya mencatat inflasi sekitar 1%, bahkan ada negara yang mencatat deflasi, sementara beberapa negara masih berkutat di antara 6-7%. Profil ketenagakerjaan juga menunjukkan gambaran serupa, di mana Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar memiliki angka pengangguran 10%, jauh di atas negara-negara lainnya. Ya, good. Bagus ya bacanya ya. Lanjut. Siapa lagi? Aku, Kak. Ya, silakan. Sejalan dengan tingkat profil pengangguran, kesenjangan kualitas tenaga kerja juga tergambar dari disparitas angka produktivitas tenaga kerja yang cukup besar. Contoh, tingkat produktivitas Singapura mencapai 17 kali Kamboja, 10,6 kali Myanmar, dan 10 kali Vietnam. Dari sisi aliran modal internasional, aliran FDI, Foreign Direct Investment, terbesar didominasi oleh Singapura, jauh melebihi angka yang mampu dicatat negara-negara lainnya. Hal ini sejalan dengan variasi pada kondisi iklim bisnis, yakni Singapura hanya membutuhkan waktu 5 hari untuk memulai bisnis, sedangkan Indonesia dan Laos membutuhkan waktu 105 hari dan 103 hari. Iya, kita kembali bertemu dengan tabel teman-teman.
Aku pengen dong teman-teman baca tabelnya. Siapa yang mau baca tabelnya sampai Myanmar aja dari Kamboja? Saya, Kak. Oke, coba. Produktivitas tenaga kerja ASEAN negara Kamboja pada tahun 2003 itu 2.732. Pada tahun 2004 sebesar 2.814 dan terakhir pada tahun 2005 sebesar 2.845. Pada negara Indonesia tahun 2003 sebesar 8.121. Angkat dong, Mbak Nona. 88.656 dan tahun 2005 sebesar 922. Pada negara Malaysia tahun 2003 sebesar 19.953, tahun 2004 sebesar 21.128 dan tahun 2005 besar 22.112. Dan negara Myanmar pada tahun 2003 sebesar 3.819, tahun 2004 4.172 dan pada tahun 2005 4.541. Ye, keren. Boleh? Yang lain mau coba dari Filipina sampai Vietnam? Siapa yang mau coba? Ayo baca tabelnya. Halo? Halo? Siapa yang akan membaca? Kak yang sudah boleh baca ulang, Kak? Boleh. Kenai. Boleh, silakan. Siapa nih, Kak? Siapa yang tadi mau baca? Kamu boleh? Oke, Kakak. Mei, Kak. Dari Filipina sampai Mei nanti boleh Mei. Tapi yang ini dulu. Sok. dari mana nih, Kak? Dari Filipina. Oke. Dari Filipina, Pak, tabel produktivitas tenaga kerja ASEAN pada negara Filipina tahun 2003 terdapat 6.797, kemudian pada tahun 2004 terdapat 7.164, kemudian pada tahun 2005 terdapat 271. Di Singapura sendiri, angka produktivitas pada tahun 1000 tenaga kerja ASEAN pada tahun 2003 terdapat 46.235, kemudian pada tahun 2004 terdapat 49.457 juta, kemudian pada tahun 2005 sekitar 47.975. Kemudian pada negara Thailand, angka produktivitas tenaga kerja ASEAN tahun 2003 terdapat kurang lebih 13.345, kemudian pada tahun 2004 13.541, tahun 2005 13.915. Kemudian pada negara Vietnam, angka produktivitas tenaga kerja ASEAN pada tahun 2003 mencapai 4.328, meningkat pada tahun 2004 sekitar 4.553, pada tahun 2005 terjadi peningkatan menjadi 4.809. Dikutip dengan pengubahan dari Outlook Ekonomi Indonesia 2008 sampai 2012. Keren. Kayak penyiar berita. Bagus. Keren. Oke. Pertanyaannya adalah penulisan teks tersebut bertujuan agar pembaca yang mana? Coba A, memiliki gambaran bahwa negara-negara ASEAN itu cukup potensial untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. B, memiliki gambaran bahwa aliran modal internasional sulit masuk ke suatu negara yang produktivitas kerjanya rendah. C, menyimpulkan bahwa Indonesia bukanlah negara yang potensial untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. D, menyadari bahwa ada kesenjangan yang besar di antara negara-negara ASEAN sebagai satu kawasan. Dan E, menyadari bahwa kesenjangan yang ada di ASEAN dapat diatasi dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki kawasan. Kira-kira mana yang menjadi tujuan supaya agar pembaca itu mengetahui apa? Antara A sama E kayaknya.
Antara Kak. A, UA. antara A A sih, dan Kak, E. menurut Oke. aku. Sekarang kita lihat yang A. Mana teks yang menggambarkan bahwa agar pembaca itu mengetahui dan memiliki gambaran bahwa negara-negara ASEAN itu cukup potensial untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Coba bisa ditunjukkan tidak kalimatnya yang mana? Kalimat yang menunjukkan bahwa kalau baca ini tuh biar pembaca punya gambaran bahwa negara ASEAN itu punya cukup potensial lah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya. Coba boleh nggak aku tahu teman-teman? Taunya dari mana? Ayo. Halo? Halo? Bingung ya? Aku kasih waktu. Lagi baca ulang. Ya, aku kasih waktu buat teman-teman untuk mencermati. Aku ini agak besarkan sedikit biar kelihatan. Sob, mangga dibaca. Di mana? Ya, aku kasih waktu. Mungkin dari nomor 4 itu Kak, sama didukung sama tabelnya. Ya. Tapi Ada nggak lagi yang lain? tahu sih. Ada lagi yang lain? Sudah? Menyadari bahwa kesenjangan yang ada di ASEAN dapat diatasi dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki kawasan. Kalau yang itu ada tidak di kalimat di wacana? Jawabannya antara A dan E ya teman-teman. Tetapi yang paling tepat itu adanya di A atau di E. Di mana coba? Lihat, perhatikan baik-baik. Ini agak pusing ya, karena berkaitan dengan wacana ekonomi yang agak jelimet gitu bahasanya itu ya. Kak, Mei izin live dulu ya, di sini hujan sama petir. Iya boleh Mei, boleh. Oke, ya, Waalaikumsalam. Oke teman-teman, jawaban yang tepat adalah A ya. Bingung ya? A ya. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Di mana bisa kita lihat di situ pertama teman-teman bisa melihat dari tabel. Oke. Dari potensial untuk meningkatkan produktivitasnya dilihat ya. Perkembangan produktivitas tenaga kerjanya dari tahun ke tahun itu yang pertama. Kemudian dilihat juga dari persentase pengangguran gitu ya. Di situ lihat. Ada gambaran ya. Sebenarnya cukup potensial lah untuk negara-negara ini gitu ya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerjanya karena memang setiap tahun itu kecuali Indonesia gitu dan Filipina gitu ya pada tahun 2005 itu mengalami penurunan gitu ya. Dan ini adalah gambaran di mana sebenarnya kita juga sebenarnya cukup potensial kok orang dari tahun 2003 sampai 2004 aja bisa meningkat gitu ya. Untuk masalah tahun 2005 ini mungkin bisa karena krismon atau semacamnya gitu ya. Krismon itu teman-teman tahu nggak sih? Krismometer. Ya, itu kenapa jadi tenaga pas lagi sedang pancek gitu ya di dunia perekonomian Indonesia banyak sekali tenaga
tenaga kerja yang produktif gitu ya, yang tidak bisa bekerja gitu karena memang faktor dari perekonomian Indonesia yang carut marut gitu ya. Beda dengan Singapura gitu. Di sini juga ada perbandingannya juga. Singapura itu kalau dia mau mulai bisnis cuma 5 hari, kalau di Indonesia lama gitu karena kadang-kadang kita juga terbentur pada birokrasi segala macam gitu ya. Untuk perlu diketahui sekedar info saja teman-teman. Negara Singapura adalah negara kecil yang tidak lebih besar dari Pulau Jawa gitu ya. Negara kecil tetapi Indonesia itu memiliki hutang paling banyak itu adalah ke negara Singapura. Jadi penyuplai hutang yang pemberi hutang terbesar ke Indonesia itu adalah negara Singapura, guys. Jadi dia kecil, kita berhutang kepada negara kecil. Di mana negara itu perputaran uangnya sangat sungguh cepat gitu ya. Tapi kita yang negara besar sebenarnya punya potensial yang luar biasa gitu, tetapi karena SDM mungkin karena faktor lingkungan dan perekonomian serta suasana politik, jadinya ya gitu deh. Jadinya kita banyak hutangnya itu ke Singapura. Itu ya, sekilas info. Berarti untuk nomor 11 kita jawabannya adalah A. Ya. Oke, lanjut. Akan kita lanjutkan. Masih ada waktu 9 menit lagi. Seperti panjang sekali teman-teman. Sepertinya kita di off di sini dulu. Aku ingin teman-teman share karena nanti ini akan panjang. Takutnya kamu baca, atau kita sudah habis waktunya yang ini. Aku ingin kamu tanya deh apa yang menjadi kendala kamu ketika kamu menemukan banyak sekali wacana dan teks-teks yang kayaknya bahasanya jelimet gitu. Lama bacanya Kak, lama buang waktu. Nah kalau ketanyain itu, ini kan untuk UTBK, kita harus memaksimalkan waktu banget kan Kak. Yang kayak kemarin juga sih Kak, pertanyaan yang kemarin. Cuman, nah kemarin tuh waktu Kakak kasih saran kemarin itu, terus aku praktekin tuh di PU-nya, aku ikut TO, terus di PU-nya aku praktekin. Ya lumayan sih Kak, hasilnya meningkat. Nah, tapi untuk wacana itu benar-benar kayak harus teliti gitu Kak, apalagi kayak tadi penggunaan konjungsi, terus itu kalimat efektif, itu benar-benar harus kita teliti dan itu merluin waktu kalau aku hitung sekitar 3 menit itu udah paling cepat Kak untuk baca satu wacana. Sedangkan di soal UTBK itu minimal sekitar 3 wacana. Betul banyak. Jadi dengan cara apa kita memaksimalkan waktu gitu ya, meminimalisir banyaknya waktu yang terbuang gitu ya. Caranya sebenarnya gampang teman-teman, tinggal baca aja dulu soalnya. Nanti apa yang ditanya baru cari di teks gitu. Jadi kadang-kadang kita suka baca dulu semuanya, nanti kita baca pertanyaan, nggak ngerti, baca lagi teksnya gitu ya. Jadi sampai kadang 2-3 kali kita baca teksnya, betul tidak? Betul Kak. Iya Kak, betul. Nah, makanya kalau untuk teks yang banyak-banyak seperti ini, kita mensiasatinya dengan membaca dulu soalnya. Kita baca dulu soalnya. Kalau teksnya banyak gitu ya, lebih dari 3 paragraf, terus juga ada tabel seperti ini, kamu lihat dulu pertanyaannya apa, baru cari, gitu ya. Kalaupun memang harus kesimpulan, berarti mau tidak mau kamu harus baca semuanya. Tetapi jauh lebih baik kamu tahu dulu pertanyaannya, baru kamu baca teksnya. Karena biar tidak 2 kali baca teks. Sekarang gitu. Karena udah baca teksnya, terus kita lihat lagi pertanyaannya. Aduh apa ya tadi ya, baca lagi akhirnya teksnya ya kan. Jadi 2-3 kali kadang tidak selesai gitu ya, bacanya berulang-ulang. Gitu ya. Iya Kak. Oke, good. Tapi Kak kalau kita baca pertanyaannya dulu, otomatis kita bakal ngarah ke opsinya dulu kan Kak. Iya. Nah, opsi itu kan ada 5 opsi Kak. Nah, kalau aku meraktekinnya biasanya itu kan itu juga sering aku praktekin ya Kak, baca soal baru wacana. Kebiasaanku itu baca soal, terus baca opsi, dan karena 5 opsi, jadi 5 kali juga balik ke wacana. Jadi gitu. Iya betul. Oke, jadi gini, targetmu adalah mengerti dulu, memahami dulu tujuan pertanyaan itu kemana. Ya, tujuan pertanyaan itu kemana. Lupakan dulu opsinya.
Lupakan dulu opsinya. Tujuan sasarannya pertanyaan itu nanti mengarah jawabannya kemana, cari di wacana. Nanti kalau sudah dibaca baru lihat opsinya. Nah, lihat opsinya gitu. Sebenarnya gini, memang setiap orang itu punya apa ya, punya cara masing-masing untuk make sure gitu ya, untuk meyakini kembali gitu jawabannya itu benar atau enggak. Sebenarnya nggak ada salahnya sih kalau misalnya kamu baca berkali-kali, tetapi kalau misalnya mengingat waktu, nah itu tadi, kalau aku tipsnya seperti itu. Ketika mengingat waktu, kamu baca dulu pertanyaannya. Karena kadang-kadang gini, udah banyak lah wacananya, ternyata pertanyaan nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu kan beda-beda. Dan juga kamu pasti kalau pertanyaan nomor 1, kamu pasti akan baca lagi. Pertanyaan 2, kamu pasti akan baca lagi. Pertanyaan 3, kamu pasti akan baca lagi. Nah, kalau kamu pakai metode baca dulu sebelum baca nomor 1, 2, 3, pasti kamu akan baca lagi, lebih banyak lagi gitu ngebacanya daripada dari soalnya dulu gitu. Itu ya. Oke Kak, paham. Kak, Oke, ya. kalau Apa? untuk konjungsi tadi gimana Kak? Itu kan kita orang masih banyak yang nggak paham Kak, apalagi kayak tadi itu banyak yang salah jawabnya. Itu di bagian konjungsi. Nah, konjungsi itu kan banyak makan waktu juga itu Kak. Nah, cara cepatnya gimana tuh Kak? Kalau cara cepat untuk menentukan konjungsi itu tidak tidak apa? Tidak tepat atau bagaimana gitu ya? Iya Kak. Jadi teman-teman itu mengurutnya sama seperti kita ngurutin soal tadi. Jadi kita lihat dulu kalimat yang tidak tepat yang mana. Baca dulu nomor A misalnya gitu ya. A itu kalimat nomor berapa? Lihat dulu. Sambil dicermati betul-betul. Tapi memang betul, ketelitian itu nomor 1. Untuk yang nggak fokus, baca itu bisa sampai berkali-kali. 7 kali pun kamu baca, kalau kamu nggak fokus, kamu pasti akan menganggap bahwa itu benar gitu. Itu benar gitu. Jadi kembali lagi ke personal masing-masing sih. Gimana kamu mulai memfokuskan, mencermati gitu ya dengan seksama tujuan soal itu apa, kemudian dilihat, dirunut, didetailkan dari opsi-opsi itu. Konjungsi cukup membingungkan benar, tetapi untuk biar kamu nggak bingung, kamu harus paham materi. Itu. Paham materi dan juga lihat contoh-contohnya. Karena kalau kamu bacanya cermat tapi kamu nggak paham materi, ya susah. Kayak tadi misalnya semestinya dan seharusnya gitu kan ya. Terus bagaimana penggunaan kata yang harusnya dan atau, dan sama atau itu beda. Kalau dan itu berarti penyerta. Sama. Kalau atau berarti pilihan. Nah, itu harus dilihat juga intinya dari sebuah kalimat itu seperti apa. Jadi biar konjungsi yang dipakai dalam satu kalimat itu berterima gitu dan efektif gitu. Itu ya. Oke. Kamu tanya terakhir nih Kak. Oke, boleh. Ini nggak tahu sih Kak, ini bahasa Indonesia atau apa, tapi ini ada di bagian PU atau biasanya itu PU kalau enggak PPU Kak. Nah, itu tentang ingkaran. Lingkaran? Ingkaran. Oh, ingkaran. Oke, ya. Ingkaran dan teman-temannya itu Kak. Kan banyak tuh Kak sejenis-jenis iya. apa? Iya. Ya. Itu bingung ya? Iya Kak, kadang-kadang di opsi misalnya tuh kan ada tuh di keterangannya dan, tapi ternyata jawabannya atau gitu-gitu Kak. Itu maksudnya gimana? Pengingkaran itu artinya lebih kepada menyangkal ya, sangkalan atau tidak gitu. Kalau lebih pada sakleknya tuh ngomongnya tidak. Pengingkaran itu berarti apa ya pengingkaran itu ya? Kalau kalimat yang tidak seperti itu, yang bertolak belakang dengan kalimat yang ditanyakan gitu, itu pengingkaran. Jadi harus paham dulu yang pengingkarannya yang mana. Kalau dia bahasanya tidak, biasanya kan ada bahasa tidak. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Berarti pergi apa enggak sih sebenarnya? Halo? Pergi berarti kan? Berarti kembali ke pemahaman kita. Pakai rumus matematika plus. Yes begitu. Dan matematika logiknya harus jalan. Iya. Karena kalimat pengingkaran itu benar-benar mengecoh teman-teman. Kalau kamu benar-benar nggak konsen, pasti kamu semuanya benar gitu ya jawabannya gitu. Dan itu luar biasa gitu.
selain ingkaran ada yang teman-temannya juga tuh Kak. Misalnya kayak kayak kata aku tadi Kak, di pernyataannya itu ada konjungsi maka dan. Nah, terus kita jawab juga tuh di opsinya maka dan. Ternyata salah. Di pernyataannya jika dan, di opsinya itu kita jawab juga maka dan. Tapi salah pas kita lihat pembahasannya ternyata maka atau. Nah, itu gimana tuh Kak? Nah, itu lihat dulu konteks kalimatnya. Jadi disesuaikan dengan konteks kalimat. Kita harus lihat dulu dengan konteks kalimat. Nggak bisa gini, bahasa Indonesia itu tidak bisa dipakaikan rumusnya saklek gitu kayak matematika. Kalau matematika kan ini sekian kali sekian harusnya begini gitu kan ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi kita memahami kalimat itu bisa menyatakan bahwa ini adalah penyangkalan atau ada ingkaran itu disesuaikan dengan maknanya yang tergantung pada konteks kalimat. Konteks kalimat paham nggak maksudnya? Paham Kak, paham. Paham. Masih bingung ya? Nanti mudah-mudahan kita ketemu ya yang kalimat seperti itu atau enggak nanti aku cariin deh soalnya biar nanti akan ada contohnya. Kalau sekarang kalau aku cariin buka Google-nya agak lumayan galau nih sinyal di sini. Mungkin nanti di pertemuan lain kali itu lain hari aku akan carikan contoh seperti apa sih pertanyaan untuk pernyataan yang pengingkaran gitu. Ya? Atau kamu kalau punya nanti bisa di screenshot ya, gitu ya? Nggak bisa Kak, TO soalnya. Oh iya benar juga ya. TO-nya online lagi ya? Iya Kak. Oh iya benar ya. Screenshot. Ya coba. Nanti kita akan coba cari ya. Nanti aku coba cari deh biar nanti kita sama-sama belajar. Gitu ya, Alda ya. Oke Kak, makasih. Oke. Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan. Kita Kak, mau nanya Kak. Oke, baik. Silahkan tanya. Siapa nih? Aku nggak kelihatan. Del. Oke, Del. Ini kalau misalkan saya ngerjainnya itu PPU atau PU gitu yang ada teksnya. Misalkan gimana ya? Kalau misalkan teksnya itu saya ngerti itu misalkan tentang kanker apa tentang apa gitu yang saya tahu, itu saya gampang nyerap ininya apa yang dimaksud di teksnya. Tapi kalau tentang misalkan ekonomi nih, saya nggak ngerti nih. Itu agak susah gitu masuk ke otaknya tuh gimana ya? Maksudnya cara gampangnya gitu. Cara gampangnya, kamu harus tahu setiap kalimat itu intinya apa. Itu aja. Intinya dari informasi setiap kalimat itu apa. Itu aja. Karena memang kalau ekonomi terus terang sekali ya, aku sendiri pun agak kesulitan gitu untuk memahaminya ya. Kalau untuk wacana kesehatan, terus juga mungkin sastra atau sejarah mungkin bisa dipahami gitu ya. Agak mudah untuk kita bernalar gitu ya. Tapi kalau untuk ekonomi karena kan dia banyak sekali istilah, variabel istilah, kemudian menggunakan bahasa-bahasa istilah ekonomi gitu ya, agak-agak kayaknya jarang terdengar di kuping kita gitu ya. Nah itu kamu coba untuk memahaminya itu per kalimat. Coba intinya dari kalimat itu apa, gitu. Kadang ya, Kak, aku aja inti kalimatnya nggak paham gimana atuh ya mau ngerjain yang lain gitu ya. Ya berarti itu teman-teman harus banyak membaca wacana-wacana yang berkaitan dengan ekonomi. Karena aku juga pun sama gitu. Karena untuk istilah-istilah, apalagi biologi ya. Biologi juga aku tuh agak kesulitan ketika harus memahami istilah. Itu tuh yang bahasa Latinnya, aduh ya Allah. Iya betul. Ini tuh maksudnya apa gitu, artinya apa gitu ya. Kadang-kadang itu agak sulit gitu ya. Tetapi biasanya kalau wacana yang menggunakan istilah atau bahasa Latin untuk di dalam biologi itu, wacana biologi, itu biasanya bahasa yang ditanyakan itu seputar istilahnya biasanya. Dan di situ udah ada opsi untuk jawabannya. Sebenarnya jawabannya itu nanti pasti akan mengarah kepada konteks kalimat di mana istilah itu berada dalam kalimat. Jadi baik-baiklah gitu baca, cermat-cermatlah gitu baca setiap kalimat itu gitu. Pasti akan ada jawabannya gitu karena memang ya itu kembali kepada bagaimana kita mampu menyimpulkan suatu kalimat itu pokok inti maknanya apa gitu. Ya. Berarti jadi kayak harus lebih kayak gimana ya?
sering-sering baca tentang apa yang kita nggak tahu, terus sama apa ya, nyimpulinnya gimana ya, per kalimat itu jadi kita cimpulin lagi gitu Iya, betul. dengan Jadi bahasa kita kita sendiri. Iya, betul. Nah, itu jauh lebih membantu daripada kamu baca terus, oh pokoknya ya nggak ngerti nih apa ya artinya gitu ya. Lebih baik, lebih baik lagi kamu mengerti sedikit daripada tidak paham sama sekali. Gitu ya. Oke, makasih Kak. Sip, oke. Baik, terima kasih Fadel. Yang lain tidak bertanya, mungkin lain kesempatan bertanya. Kita tutup yuk, karena sudah 5:30. Mungkin teman-teman akan melakukan aktivitas yang lain. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita tutup bersama dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, aku minta maaf ya karena tadi aku udah terlambat loh masuknya. Karena aku tadi bingung yang mana ini gitu ya. Ternyata berarti kalaupun nanti masih belajar bersamaku di sesi yang sama berarti masih menggunakan yang ini ya. Masih menggunakan link yang ini gitu ya. Terima kasih untuk hari ini Alda, Arbi, Nadia, Hani, Fadel, kemudian Fitri ada, terus Safina. Makasih ya. Masih bertahan, yang lain udah out. Dah, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Ya, makasih ya. Ya, Kak. Oke, aku live ya teman-teman.